Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 media pembelajaran biologi yang beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, Putri Anggreni Pinata dengan NIM 2002 1010 3015. Saya Lutfiatul Labibah, NIM 18021030006. Saya Muhammad Rehan Hasan, NIM 20010103131. Saya Yoga Ravanda Marta dengan NIM 200210103017. Kami akan memaparkan hasil kerja kami berupa media pembelajaran biologi berbasis web yang ditujukan kepada siswa jenjang SMA. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa untuk mengakses media pembelajaran biologi yang dirancang oleh kami, yakni siswa harus membuka browser atau Google untuk dapat mengakses web dari media pembelajaran biologi yang sudah dirancang oleh kami. Kemudian akan muncul halaman utama seperti pada layar. Pada halaman utama ini akan menyampaikan materi berupa substansi materi genetik. Salah satunya yaitu isolasi DNA yang menggunakan sistem cara menyenangkan belajar biologi. Untuk menu yang dapat diakses oleh siswa terdapat menu tujuan, menu materi, menu video, menu evaluasi, referensi, profil, dan juga diskusi. Pada menu-menu ini siswa dapat mengekliknya atau mengaksesnya. Contohnya pada saat siswa mengakses menu tujuan, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Adapun tujuan dari substansi materi genetik isolasi DNA, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian kromosom dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik DNA dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan praktikum isolasi DNA dengan tepat dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme proses sintesis protein dalam pembentukan sifat dengan benar. Kemudian, siswa dapat mengakses menu materi. Ketika siswa mengaksesnya, maka akan muncul tampilan pada layar. Materi yang pertama yaitu membahas mengenai kromosom. Adapun bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama yaitu kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua bagian identik kromosom yang terbentuk setelah fase S pada pembelahan sel. Yang kedua ada sentromer, tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus. Yang ketiga ada lengan pendek, dan yang keempat ada lengan panjang. Kromosom merupakan materi genetik yang terletak di dalam nukleus dan berperan dalam hereditaritas karena mengandung faktor pengendali keturunan, yaitu gen. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena terletak sejajar pada bidang ekuator. Kromosom memiliki struktur padat yang terdiri atas asam nukleat, DNA dan RNA, dan protein. Selanjutnya yaitu kromosom memiliki daerah penyempitan yang dinamakan dengan sentromer. Letak sentromer pada kromosom berbeda-beda dan membedakan kromosom menjadi beberapa tipe, seperti metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan krononema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan krononema sama panjangnya dan membentuk huruf V. Yang kedua, submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Hal ini terlihat pada gambar di mana salah satu lengan kromosom lebih panjang dibandingkan dengan lengan satunya. Yang ketiga ada akrosentrik. Akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan
lengan P chrononema. Hal ini berarti lengan chrononema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P-nya. Yang keempat ada telosentrik. Telosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Q kromosom. Selanjutnya materi DNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpirit membentuk double helix. Dalam rantai DNA tersebut terdapat sitosin, selalu dihubungkan dengan guanin oleh 3 ikatan hidrogen. Sementara itu, adenin selalu dihubungkan dengan timin oleh 2 ikatan hidrogen. DNA berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. Dan terdapat fungsi DNA, yaitu yang pertama mengidentifikasi gen, menentukan dalam penentuan garis keturunan sehingga dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur perkembangan dan proses metabolisme tubuh. Lalu fungsi DNA yang ketiga yaitu sebagai isyarat sendiri dalam kromosom. Pemeriksaan DNA seluruh informasi genetik dan sifat lahir suatu individu dapat diketahui. Selanjutnya terdapat perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada bagian gula. Pada DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA yaitu ribosa. Dan pada perbedaan basa pada DNA yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin, sedangkan pada RNA yaitu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Selanjutnya pada perbedaan strain DNA yaitu rantai ganda, sedangkan pada RNA yaitu rantai tunggal. Dan pada helix DNA yaitu memiliki helix, sedangkan RNA tidak memiliki helix. Selanjutnya gen. Gen merupakan segmen-segmen dari DNA. Gen berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Selanjutnya, materi sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Pada proses sintesis protein, ini memerlukan peran dari DNA, RNA, dan enzim. Proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino terjadi melalui ekspresi gen. Sintesis protein berlangsung melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap pertama untuk sintesis protein yaitu transkripsi. Transkripsi diawali dengan proses sintesis RNA dari salah satu rantai DNA sense atau cetakan. Adapun rantai DNA komplemennya disebut rantai antisense. Rentangan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi. Terdapat 3 tahapan pada transkripsi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Pada proses inisiasi dimulai dari promoter, yakni daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Promoter mencakup titik awal transkripsi yaitu nukleotida yang menunjukkan dimulainya sintesis protein atau yang disebut juga dengan codon start. Untuk fungsi dari promoter sendiri yaitu untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada elongasi terjadi saat RNA bergerak di sepanjang pilingan ganda DNA terbuka secara berurutan. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Setelah proses sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dan molekul RNA baru terlepas dari cetakannya. Untuk tahap yang ketiga, pada proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator atau yang disebut juga dengan proses terminasi. Pada proses terminasi, urutan DNA
yang berfungsi untuk menghentikan transkripsi disebut juga dengan kodon terminasi. Setelah tahap transkripsi selesai, dilanjutkan oleh tahap translasi. Pada tahap translasi merupakan proses pelekatan antara tRNA dan asam amino dengan bantuan enzim aminoasid tRNA sintetase. Ribosom memudahkan perlekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Terdapat 3 tahapan pada proses translasi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Dimulai dari ribosom kecil yang mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Di dekat pelekat tersebut terdapat kodon start yang berupa AUG. Kodon start AUG ini membawa kodon untuk membentuk asam amino metionin. Kodon ini memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Tahap yang kedua dari proses translasi yakni elongasi. Pada tahap ini dimulai dengan terbentuknya asam amino yang berikatan dengan metionin atau kodon AUG. Molekul rRNA dari ribosom mengatalis pembentukan pengikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk dari asam amino yang dibawa tRNA. Selain itu, tRNA keluar dari ribosom. Peristiwa ini berlangsung sampai terbentuk polipeptida. Selanjutnya, dilanjut oleh tahap terminasi atau yang disebut juga dengan pengakhiran. Pada tahap elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai kodon stop berupa UAA, UAG, atau UGA. Kodon stop tersebut berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Selanjutnya, polipeptida yang terbentuk akan terlepas dari ribosom menuju sitoplasma. Materi isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Isolasi DNA bertujuan untuk memisahkan DNA dari partikel-partikel lainnya, seperti lipid, protein, sakarida, dan zat lainnya. Proses isolasi DNA diawali dengan proses ekstraksi DNA. Hal itu bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Isolasi DNA biasanya dimulai dengan lisis atau rusak jaringan atau sel. Isolasi DNA memiliki beberapa tahapan, yaitu isolasi sel, lisis dinding dan membran sel, ekstraksi dalam larutan, purifikasi, dan desifikasi. Baik, selanjutnya yaitu tahapan dari isolasi DNA. Pada isolasi DNA terdapat prinsip dasar, yaitu prinsip dasar isolasi total DNA atau RNA dari jaringan, merupakan dengan cara memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri atas sel jaringan, DNA, dan juga RNA. Kemudian, ekstrak sel tersebut dipurifikasi sehingga menghasilkan pelet sel yang di dalamnya mengandung DNA atau RNA total. Kemudian, prosedur isolasi DNA diantaranya yaitu yang pertama, penghancuran dinding sel secara mekanis. Buah biasanya itu lebih mudah dihancurkan dinding selnya daripada yang lainnya. Yang kedua yaitu membran sel dilisiskan atau dipecahkan dengan cara menambahkan deterjen dan garam ke dalam campuran buah tersebut. Kemudian deterjen tersebut digunakan untuk membantu memecahkan membran sel. Lisis atau pemecahan itu ada 2 cara, yakni menggunakan cara kimiawi dan juga cara mekanik. Adapun cara kimiawi biasanya menggunakan larutan garam dan deterjen yang mengandung protein denaturasi atau protease atau enzim yang bisa melarutkan protein seperti proteinase, di mana kedua bahan tersebut termasuk cara kimiawi yang dapat melisiskan membran sel. Selain itu, ada juga cara mekanik. Cara mekanik ini dilakukan dengan cara memblender buah atau memberus buah menggunakan mortar dan pistil. Pemblenderan buah ini dilakukan agar
membran sel dari buah mengalami lisis atau hancur, sehingga dinding sel dan membran sel secara otomatis ikut lisis. Kemudian pada isolasi DNA ini terdapat ekstraksi DNA, yang merupakan proses pemisahan DNA dari komponen sel lainnya, seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Ada 3 tahapan dalam ekstraksi DNA. Yang pertama yaitu kerusakan dinding sel atau lisis, lalu pemisahan DNA dari komponen lainnya, dan pemurnian DNA. Pemecahan sel atau lisis pada proses ekstraksi sel itu tujuannya untuk menghancurkan membran dan dinding sel, sehingga sel yang ada di dalam itu dapat keluar. Lalu ada tahap yang terakhir berupa pemurnian DNA. Tahap ini tujuannya untuk menghilangkan residu dari zat yang digunakan pada tahap lisis atau penghancuran dan pemisahan DNA. Kemudian pada pemurnian DNA ini dari makromolekul sel itu dilakukan pada tahap purifikasi dengan cara memberikan fenol dan kloroform isoamil alkohol yang tujuannya untuk mengikat makromolekul selain DNA seperti protein, lipid, dan karbohidrat. Pada tahap pemurnian ini, DNA dan air terpisah dari bahan organik lainnya setelah disentrifugasi, yang kemudian akan menarik air dari DNA karena itu membutuhkan adanya alkohol. Proses ini disebut dengan presipitasi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari isolasi DNA. Yang pertama yaitu faktor kadar air pada buah. Isolasi DNA ini dilakukan dengan menggunakan sampel buah seperti tomat, pepaya, dan juga pir. Karena kadar air pada masing-masing buah itu berbeda, maka dapat disebutkan bahwasanya hasilnya itu dapat berbeda pula. Buah dengan kadar air tinggi itu akan menghasilkan isolat yang berbeda jika dibandingkan dengan buah kadar air yang rendah. Sehingga semakin tinggi kadar air sel yang terlalu di dalam ekstrak akan mempengaruhi dari yang terlalu di dalam ekstrak, maka akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terpresipitasi juga akan sedikit pula. Kemudian pada saat ekstraksi itu harus dilakukan dengan cara yang hati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan pada DNA. Kemudian faktor yang ketiga berupa penggunaan deterjen. Penggunaan deterjen yang paling efektif yaitu Rinso. Selain Rinso ada deterjen lainnya yaitu Mama Lime dan juga sabun colek berupa Wins. Rinso ini dikatakan deterjen yang paling efektif dalam menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik deterjen dengan protein dan lemak pada membran membentuk senyawa seperti lipid protein deterjen kompleks. Senyawa tersebut dapat terbentuk senyawa protein dan lipid yang memiliki ujung hidrofilik. Demikian juga dengan deterjen, sehingga dapat membentuk suatu ikatan kimia. Kemudian ada faktor yang keempat yaitu alkohol. Semakin tinggi kadar alkohol yang digunakan, maka semakin cepat terjadi proses presipitasi DNA. Kemudian siswa dapat mengakses menu video. Setelah mengakses menu video, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Berikut merupakan video prosedur isolasi DNA dari buah. Video pertama dengan perlakuan buah tomat ditambahkan Mama Lime dan ditambahkan alkohol 95%. Sumber dari Putri Anggraini Vinata. Berikut terdapat alat dan bahan yang digunakan. Adapun perlakuan isolasi DNA, dan terdapat hasil dari perlakuan buah tomat ditambahkan Mama Lime dan alkohol 95%.
Video yang kedua yaitu perlakuan buah pepaya ditambahkan wings dan ditambahkan alkohol 95%. Sumber dari Dwi Siti Masruro. Terdapat alat dan bahan yang digunakan. Lalu ada prosedur dari perlakuan. Dan adapun hasil dari perlakuan buah pepaya ditambahkan wings dan ditambahkan alkohol 95%. Dan yang terakhir yaitu perlakuan buah bir ditambahkan tisu bubuk dan ditambahkan alkohol 95%. Sumber dari Aprilia Devi Antini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menampilkan mengenai menggunakan buah bir. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Perkenalkan, nama saya alat dan bahan yang digunakan pada praktikum acara 6 ini yaitu beaker glass atau gelas aqua, desain, lalu ada prosedur dari perlakuan. terakhir yaitu mengamati proses pengembangan. Begitu waktu yang diperlukan karena serta banyak sedikit kegiatan. Dan ini merupakan hasil dari perlakuan buah bir ditambahkan tisu bubuk dan ditambahkan alkohol 95%. Kemudian siswa dapat mengakses menu evaluasi. Pada menu evaluasi akan muncul tampilan seperti pada layar. Pada menu evaluasi ini, siswa akan mengerjakan kuis isolasi DNA. Kuis isolasi DNA ini didapat dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai substansi materi genetik dan praktikum mandiri berupa isolasi DNA. Pada kuis isolasi DNA ini diadakan untuk siswa yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi terhadap tingkat kemampuan dari pemahaman materi yang sudah disampaikan. Pada kuis isolasi DNA ini terdapat menu-menu yang harus diisi oleh siswa. Yang pertama, siswa harus mengisi identitas berupa nama, lalu mengisi nomor presensi, lalu mengisi token, dan memilih kelas. Selanjutnya, mengeklik tombol berikutnya, lalu akan muncul tampilan berupa soal-soal yang akan diujikan. Soal-soal ini harus dikerjakan oleh siswa. Soal-soal ini terdapat pilihan ganda atau multiple choice dan uraian. Soal-soal ini disajikan dengan materi yang berkaitan dengan substansi materi genetik dan isolasi DNA. Setelah siswa mengerjakan soal-soal tersebut, lalu siswa mengklik tombol kirim untuk mensubmit jawabannya. Kemudian, siswa dapat mengakses menu referensi. Setelah siswa mengakses menu referensi, maka akan muncul pada layar seperti tampilan berikut ini.
Pada menu referensi ini terdapat beberapa literatur di mana materi yang disampaikan sebelumnya dan materi praktikum mandiri isolasi DNA. Berikut literatur-literatur yang dipakai oleh kelompok kami. Selanjutnya, siswa dapat mengakses menu diskusi. Terdapat forum diskusi. Forum diskusi ini berguna untuk siswa yang masih bingung atau belum paham tentang materi yang disampaikan tentang isolasi DNA ini. Jadi siswa bisa melihat secara langsung apa saja yang ditanyakan dan apa saja yang telah dijawab oleh para siswa. Kemudian siswa dapat mengakses menu profil. Selanjutnya ada profil. Profil di sini yakni profil dari perancang susunan media pembelajaran biologi berbasis web ini, di mana anggotanya yaitu Putri Anggraini Finata, NIM 200210103015, kemudian Mbak Lutfiatul Habibah, NIM 180210103006, dan saya Muhammad Rehan Hasan, NIM 200210103131, dan Yoga Ravanda Marta dengan NIM 200210103017. Sekian pemaparan hasil media pembelajaran biologi berbasis web yang dirancang oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.